kan? Yellow ribbon. Ribbon kita tuh apa namanya? Pita. Yellow ribbon tuh. Shawl orange. Shawl kuning. Shawl kuning. Terus tapi ada lagu ini kalau dulu. Lonco apa kamu tolol betul lonci betul. Ada terus lonco apa kamu tolol betul lonci betul. Lonci apa kamu tolol betul lonco betul. Kalau aku sudah sempurna aku jadi mahasiswa. Betul tidak bohong aku masih cebong. Aku masih cebong. Makanya moodsnya kan kayak Dopnya itu kayak cebong kan? Kalau Itu lagunya. apa itu? Hah? Woyo-woyo artinya apa itu? Woyo-woyo. Yang mana ya? Enggak tahu. Itu 70-an itu. Lagunya gimana? Bukan itu sebutan. Oh. Apa ya? Yel-yel gitu loh. Yel-yel Kalau gitu. di PMB panggil woyo-woyo gitu. Oh, itu yel aja. Itu kontemporer. Betul, Lonco, betul. Itu yang jawab Lonci kan? Baru nyanyi sama-sama. Kalau aku sudah sempurna, aku jadi mahasiswa. Betul, tidak bohong. Aku masih cebong. Aku masih cebong. Ingat aja sambil kekon kan? Itu. Semuanya kayak keren, Tet. Satu lagi apa ya nih yang lucu sekali? Oh ini. Ini. Bang Gendut masuk PMB, tau nggak? Abang gendut masuk PMB, lari-lari tiap pagi, jalan jongkok setengah mati. Abang gendut masuk PMB, gitu kan? Jadi gendut jadi kurus kita. 2 minggu tuh, bayangkan 2 minggu ya, tiap pagi disiksa untuk olahraga itu berat. Menurut saya nggak boleh. Kita dalam 2 minggu harus membuat orang itu tiba-tiba sepanjang hidupnya ingin berolahraga. Nah itu harus dirubah filosofi dari. Berarti serius emang ya, olahraga bukan untuk sekedar ngisi waktu. Iya, serius tapi bergembira. Itu bedanya karena kita mahasiswa. Kalau di tentara sana kan wah, lari-lari, wah gitu. Kalau kita enggak, sambil senang-senang tapi disiplin, paling depan yang paling lemah. Tapi buatlah adik-adik kita ini menjadi senang terhadap olahraga. Kesannya harus positif. Sehingga dia akan berolahraga sepanjang hidupnya setelah dia lulus dari perpeloncoan. Dan olahraga ini bagian yang harus. Masing-masing setiap orang punya programnya sendiri-sendiri. Pada waktu kemudian programnya bersamaan, bikinlah organisasi. Tiba-tiba kita berorganisasi hanya untuk olahraga. Kayak orang lain. Nah, kebanyakan, maaf ya kalau anak sekarang baru merasa berorganisasi kalau diskusi serius tentang sesuatu hal. Gitu. Diskusinya waktu itu aja. Tapi sebelumnya nggak ada. Kalau berorganisasi di kita itu harus menjadi regular. Sehingga nilai-nilai itu menjadi bagian dari diri kita di bawah sadar, tapi secara sadar dan sengaja kemudian kita peroleh supaya itu menetap dalam diri kita. Nanti terbiasa setelah ya nggak ada berhentinya sih jadi PMB kecuali sudah lulus ya. Tapi sudah lulus kan sepanjang hidupnya positif terus yang dia peroleh dari kenangan itu. Kalau hanya tinggal kenangan kan rugi. Kenangan itu harus jadikan titik tonggak bagi kita untuk maju ke depan. Baru kenal sih di PMB itu orang belajar olahraga gitu kan. Yang saya dapat dari Wanadri, yang saya terapkan di PMB setidaknya untuk diri saya dan beberapa teman saya adalah respect kepada pelonco. Itu kontradiksi. Sebab di PMB itu kan pelonco itu kan dihinakan. Tindakan boleh, tapi kita dalam penuh rasa hormat karena mereka lah yang akan meneruskan cita-cita kita pada waktu kita sudah tidak. Jadi ini anak-anak ini kan mereka yang meneruskan cita-cita saya. Kalau dihinakan saat mereka masuk, kontroversial. Dia harus dimuliakan. Kalau di Wanadi, siswa itu disebutnya gentleman, tuan-tuan. Tuan-tuan, perhatikan, tetap aja. Tuan-tuan maju ke depan. Tetap aja tegas, tapi tuan-tuan. Gentleman. Nah, di PMB kita dihinakan. Dengan maksud supaya kuat mental. Tapi tanpa respect dari pelatih. Bukan kuat mental yang ada adalah rasa terhinakan, rasa dendam. Memang bisa kuat ya, kita jadi tahan uji gitu kan. Tapi ada yang harus diperbaiki di dalam niat dan etikat kita. Terutama nanti kan kita akan jadi senior. Kita harus sayang, cinta kepada yang baru masuk, karena dia akan meneruskan cita-cita kita. Nah, itu normatif. Orang nggak senang bicara begitu. Tapi tanpa itu, kita jadi apa? Jalan aja, lengah, betul nyampe. Telepon. Kan terbagi 3, saya bilang kita ini pernah cerita
Ini penutup nih ya. Iya. Kita ini mahasiswa PMB terbagi 3. Ini kata guru saya. 1, somebody who make things happen. Membuat perubahan dalam dirinya masing-masing, dalam organisasinya, dalam masyarakatnya, karena bersumber kepada perubahan. Somebody who make things happen dengan persyaratan respect dan sebagainya. Yang kedua golongan di antara kita ini termasuk yang mana nggak tahu. Somebody who watch things happen. Nonton aja. Oh, nonton ketua senatnya, nonton panitia ini, kita sih nggak usah nonton. Gagal, wah lu gagal. Berhasil, wah hebat. Tapi kita siap menonton itu. Yang ketiga, yang paling asik. Nanti somebody who ask what happened. Kita udah selesai, udah alumni, udah apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita udah mau mati, what happened? Bahaya loh kita nih. Sebagai PMB ini jangan dianggap enteng. Ini nggak bisa dihapus dalam sejarah hidup kita. Jadi PMB itu tercatat di dalam hidup kita. Itu realitanya, bukan doktrin, bukan filosofi. Kan nggak bisa dihapus. Kita mau jadikan ini kesia-siaan atau jadikan ini bermanfaat. Jangan ngomong bermanfaat untuk bangsa negara terlalu jauh. Bermanfaat untuk diri sendiri aja. Di dalam hal positif yang sehebat-hebatnya, begitu kau bersentuhan di masyarakat pasti bermanfaat untuk lingkungannya. Dengan modal respect ya, untuk diri sendiri, respect to others and respect to environment. Itu ilmiah semua, cuma saya nggak bisa ngomong secara ilmiah. Ada urut-urutannya pelatihan. Bagaimana pelajaran pertama bagi seorang komandan itu adalah mendengarkan. Saya bicara kemarin di Magelang, saya ingatkan kembali, saya pernah dikasih buku oleh jenderal namanya Himawan Sutanto. Baca, Wan. Judulnya Small Unit Leadership. Saya kasih ke teman saya, seorang komandan jenderal. Wah, ini kan small unit, Kang. Aku ini pemimpin di Panglima Divisi. No. Kata guru saya itu, Jenderal Himawan Sutanto. Divisi, batalion, kompi, peleton, regu bermula dari memimpin dirimu sendiri. Jadi small unit leadership. Apa the smallest unit? Ya diri kita sendiri. Makanya respect tuh diri sendiri. Nggak usah mikir untuk negara, nggak usah mikir dengan kualitasmu bertambah, pasti kepedulianmu bertambah, pasti kau mikir politik, insting negara. Nggak mungkin nggak mikir. Itu jadi kita jangan tersedot oleh sesuatu yang sempit gitu kan, menyia-nyiakan takdir kita sebagai PMB hanya untuk kepentingan sesaat yang ya oke-oke aja. Kalau mau masuk kategori what happened.